Halo kawan-kawan, selamat datang di Box Cerita Malam. Dikarenakan sekarang lagi musim hujan, enaknya nonton alur cerita Mimin sambil minum kopi, coklat hangat, coklat panas, selimutan, gelendotan sama pacar, istri atau suami. Yang jomblo jangan khawatir, masih bisa sama bantal guling. Yang penting apapun statusnya, nontonnya tetap Box Cerita Malam. Jangan lupa dukung juga Mimin di Box Review Film. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Seven Days yang dirilis tahun 2010. Film ini bercerita tentang seorang dokter bedah yang bernama Bruno Hamel. Ia memiliki keluarga kecil bahagia. Namun kebahagiaannya seketika direnggut di saat anak gadis satu-satunya yang paling ia cintai menjadi korban seorang pedofil. Hingga kemarahan dan dendam menguasai pikirannya. Pergolakan batin menjadi petualangan yang menyeret Bruno ke dalam masa-masa tergelapnya. Dan inilah kisah lengkapnya. Di awal cerita ada seorang detektif bernama Mark baru terbangun dari tidurnya. Ia tinggal seorang diri dikarenakan istrinya telah mengalami tragedi memilukan. Saat itu, ia menonton kembali sebuah rekaman di mana sang istri telah dibunuh oleh perampok di dalam minimarket. Cerita beralih ke keluarga dokter bedah bernama Bruno. Ia sedang dalam perjalanan pulang bersama putrinya Jasmine. Saat itu Jasmine sangat antusias karena 2 minggu lagi ia akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-9 tahun. Meskipun waktunya masih lama, Jasmine ingin segera membagikan kartu undangan ke teman-temannya selepas pulang sekolah. Sebelumnya, Jasmine memohon kepada sang ayah agar bersedia mengantarnya menyebarkan undangan. Namun saat itu Bruno sangat lelah dan tidak bisa menemani Jasmine. Tidak lama, Jasmine pun bergegas pergi ke sekolah sendirian. Sylvie, istrinya Bruno, malah mengajaknya bersetubuh. Bruno awalnya menolak, namun Sylvie tetap memaksanya. Sekitar jam setengah 3 sore, Bruno kedatangan temannya Jasmine yang memberitahukan bahwa Jasmine tidak masuk ke sekolah. Setelah beberapa jam, ternyata Jasmine tidak pulang-pulang. Mereka berdua panik dan langsung mendatangkan pihak kepolisian, mulai mengidentifikasi pakaian yang dikenakan Jasmine terakhir kali ia pergi dari rumah. Setelah itu, polisi berangkat menyelidiki ke sekolah, ke taman, dan rumah teman-temannya Jasmine. Tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya Jasmine ditemukan di area dekat hutan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Itulah hari tergelap bagi Bruno, harus menyaksikan buah hati satu-satunya meninggal dengan cara mengenaskan. Setelah kejadian itu, Bruno dan istrinya lebih banyak diam, terhanyut dalam kepedihan. Mereka sulit berkomunikasi, apalagi saling menguatkan satu sama lain. Detektif Mark berhasil mengidentifikasi pelaku yang telah membunuh Jasmine adalah seorang pedofil dengan ditemukannya bercak sperma di kemaluan jasadnya. Setelah tertangkap, si pelaku yang diketahui bernama Anthony malah cengar-cengir di hadapan wartawan. Bruno dan Sylvie geram menyaksikan tingkahnya di televisi, seolah si Anthony tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Pecahlah tangisan Sylvie setelah kasusnya menemukan titik terang. Namun Bruno tidak begitu puas dikarenakan ia dapat menebak hukuman yang akan dijatuhi kepada si pelaku hanya sekitar 15-25 tahun. Di pagi hari, Bruno memutuskan ingin mulai bekerja lagi dan menyarankan istrinya untuk kembali ke galeri agar dapat sedikit melupakan trauma kematian anak mereka. Namun Sylvie tidak ingin melupakan Jasmine secepatnya. Dan ternyata Bruno tidak berangkat ke rumah sakit, melainkan ia pergi ke dalam hutan menuju ke sebuah pondok. Entah apa yang akan dilakukan di sana. Yang pasti, ia sedang merencanakan sesuatu. Setelah itu ia menyewa seseorang dengan bayaran sekitar $25.000 untuk membantu melancarkan aksinya. Berselangnya waktu, eksekusi pun dimulai. Ternyata Bruno ingin menculik Antonio. Mobil tahanan tiba-tiba oleng dikarenakan supirnya berhasil diracuni oleh suruhan Bruno. Kemudian Bruno datang berpura-pura menolong membawa supir keluar mobil. Hingga akhirnya ia berhasil menculik si Antonio dibawa ke tempat rahasia. Detektif Mark mendatangi kediaman Bruno menginterogasi Sylvie tentang kejadiannya. Namun Sylvie sama sekali tidak mengetahui kemana suaminya pergi. Bruno mulai melancarkan aksi menyiksa Antonio yang sudah ditelanjangi, menunggu sadar dari pengaruh obat bius.
Setelah berjam-jam, akhirnya si Anthony sadar dalam kondisi linglung. Ia belum tahu sedang ditawan oleh ayah dari korbannya. Bruno mendekat, menatap tajam ke arah Antonio. Di sanalah baru si Antonio sadar ia sedang diculik. Langsung meringis ketakutan, berani-beraninya malah tidak mengakui perbuatan bejatnya terhadap Jasmine. Untuk permulaan, Bruno hantam lututnya dengan palu besi. Semalaman, Bruno sangat menikmati jeritan kesakitan Antonio yang tidak henti-henti. Pagi harinya Bruno mengencingi muka Antonio agar ia segera bangun, lalu menginjak lututnya yang telah Bruno hantam kemarin. Si Antonio bukannya minta ampun, ia malah terkesan menantang hingga Bruno menendang mukanya supaya diam. Sesekali Bruno pergi ke tepi sungai menghirup udara segar, lalu kembali lagi memberi makan si Antonio. Malam itu untuk pertama kalinya Bruno menghubungi Sylvie. Detektif Mark sudah standby menyadap percakapan mereka. Saat itu Bruno ingin meminta masukan kepada Sylvie siksaan apa yang pantas diberikan kepada Antonio. Namun Sylvie malah menjawab ia hanya ingin Bruno pulang dan hentikan kegilaannya. Bruno akan pulang setelah tepat di hari ulang tahun Jasmine. Lalu ia akan membunuh Antonio. Detektif Mark mencoba masuk ke dalam perbincangan mereka. Ia membicarakan pengalamannya ketika sang istri dibunuh di minimarket. Ia tahu betul apa yang dirasakan Bruno dan berharap segera mengembalikan Antonio karena tindakannya telah melanggar hukum. Namun Bruno malah balik bertanya, apakah detektif Mark telah puas dan dapat melupakan kematian istrinya di saat mengetahui si pelakunya masih bisa tidur nyenyak meskipun di dalam penjara. Mendengar itu, detektif Mark terdiam seketika. Sebenarnya Bruno sudah tidak kuat ingin menghabisi nyawa Antonio, namun ia bertekad ingin membunuhnya tepat di hari ulang tahun Jasmine. Aksi pembalasan dendamnya mungkin tidak membuat Bruno semakin tenang dan puas, tapi setidaknya ia dapat merasakan aura penderitaan dari manusia yang telah merenggut putri kecilnya yang paling ia sayangi. Setelah perbincangannya dengan Bruno, di kediaman detektif Mark, cincin pernikahannya jatuh masuk ke dalam kamar yang sengaja ia kunci paten karena sudah tidak sanggup masuk ke dalam tempat yang terlalu banyak kenangan dengan mendiang istrinya. Lalu detektif Mark menyuruh Plow untuk mengambilkan cincin tersebut. Di sini dapat mengambil kesimpulan bahwa detektif Mark pun kesulitan bangkit dari trauma atas kematian sang istri. Setelah mengalami serangkaian penyiksaan, akhirnya Antonio mengakui kesalahannya. Mendengar itu, Bruno semakin geram dan kali ini si Antonio dipecut dengan rantai besi sampai ia tidak sadarkan diri. Detektif Mark bersama timnya masih kesulitan mendeteksi keberadaan Bruno. Saksi yang telah dikumpulkan pun belum dapat memberikan gambaran jelas di mana Bruno berada. Ketika Bruno sedang menonton wawancara Sylvie di acara berita, ia mengakui tidak begitu setuju dengan tindakan suaminya. Bruno langsung marah-marah di telepon, menganggap Sylvie malah membela si pembunuh anaknya sendiri, hingga mereka bertengkar hebat yang membuat Sylvie membanting teleponnya. Tim penyidik segera menyadap perbincangan mereka, berusaha kembali melacak keberadaan Bruno. Detektif Mark mulai mengerahkan timnya memeriksa setiap rumah atau villa yang statusnya baru disewakan. Kini Antonio akan dieksekusi di ruangan bedah. Bruno menyuntikkan obat kurer bertujuan untuk melumpuhkan sistem motorik tanpa menghilangkan kesadarannya. Lalu ia membedah perut Antonio mengambil sebagian organ tubuhnya, yang dimana si Antonio dapat merasakan betul saat Bruno mengotak-atik perutnya. Semakin hari hidup Bruno semakin tidak tenang. Penyiksaan yang telah ia lakukan tidak cukup membuatnya puas, bahkan kesedihannya malah bertambah besar. Ditambah si Antonio tidak kapok-kapoknya memancing kemarahan Bruno dengan menceritakan bagaimana ia memperkosa Jasmine, satu-satunya di antara korban si Antonio yang paling cantik. Bruno geram langsung mencekiknya. Kemudian ia melepaskan kembali si Antonio karena belum saatnya ia dihabisi. Hari itu, Bruno menelpon detektif Mark. Ia ingin mencurahkan hatinya karena Bruno tahu detektif pun sedang mengalami trauma yang sama. Akibatnya, telepon Bruno berhasil dilacak. Tim kepolisian langsung bergegas menuju tempatnya. Namun ternyata Bruno telah mengelabui mereka. Ia sangat tahu bahwa polisi pasti melacak keberadaannya.
Ketika di dalam perjalanan Bruno mampir ke minimarket, ada seorang kasir mengetahui sosok Bruno di dalam berita TV. Seketika ia tersenyum dan mengatakan ia mendukung aksi yang dilakukan Bruno. Sudah 6 hari Antonio diculik, pertanda hanya menghasilkan 1 hari lagi menuju ulang tahun Jasmine. Tim kepolisian harus segera menemukan keberadaannya sebelum Bruno membunuh tersangka. Hari itu acara berita di TV sedang menayangkan wawancara sejumlah keluarga yang menjadi korban Antonio. Mereka semua sangat mendukung tindakan Bruno, bahkan para keluarga korban berharap si Antonio disiksa seberat-beratnya. Namun ada satu orang yang tidak setuju, ia bernama Nyonya Dian. Ia menganggap perbuatan Bruno hanya sia-sia dan berita kekejaman Antonio hanya dilebih-lebihkan saja, seperti layaknya cerita fiktif. Padahal Dian juga merupakan korban dari si Antonio. Nampaknya Bruno harus memberi pelajaran kepada Nyonya Dian. Setelah berhasil mendapatkan alamatnya, Bruno bergegas pergi dan menyelinap masuk ke dalam rumahnya, lalu membekap Nyonya Dian sampai pingsan, kemudian membawanya ke markas. Ia histeris ketakutan ketika diseret ke hadapan Antonio. Lalu Bruno menyuruh Dian mengambil bagian menyiksa Antonio. Ia malah berontak dan tidak ingin melakukannya hingga Bruno mengunci Dian bersama Antonio. Setelah itu Dian mencoba menjelaskan maksud dari wawancaranya. Ia pun pernah merasakan pahitnya kehilangan anak hingga berhasil berdamai dengan takdir yang telah digariskan. Dian dengan lancangnya malah mengatakan semakin Bruno menyiksa Antonio, sama saja ia sedang mengulang membunuh anaknya sendiri. Tanpa basa-basi Bruno melayangkan bogem mentah ke wajah si Dian. Kemudian dalam keadaan pingsan, Bruno membuangnya di pinggir jalan. Karena kejadian itu, Bruno telah membuka jalan bagi kepolisian untuk melacaknya atas semua laporan Dian. Batin Bruno semakin tertekan hingga ia mulai berhalusinasi bertemu dengan Jasmine. Mereka pergi ke kamar mandi, lalu Bruno membersihkan noda darah dan kotoran yang menempel di tubuh Jasmine. Selang beberapa menit, tangisannya pecah ketika sadar semuanya hanya halusinasi. Akhirnya kepolisian sudah benar-benar menemukan tempat persembunyian Bruno. Tibalah hari ulang tahun Jasmine, namun Bruno memutuskan melepaskan Antonio. Kemudian tanpa perlawanan sedikit pun, Bruno akhirnya menyerahkan diri. Bruno berkata di hadapan wartawan bahwa ia tidak menyesali perbuatannya. Setidaknya si pelaku pembunuh anaknya telah mendapatkan efek jera dan trauma yang mendalam, meskipun itu tidak sebanding dengan rasa sakit yang harus ia tanggung seumur hidup. Dan cerita pun berakhir. Balas dendam tidak menjamin hati seseorang menjadi puas, lega, apalagi tenang. Sudah menjadi naluri manusia jika disakiti orang lain akan menimbulkan rasa marah yang dipendam dalam waktu lama dan sulit dilupakan hingga muncullah rasa dendam. Manusia diberikan pilihan, memaafkan atau membalas dengan setimpal. Karena setiap perbuatan pasti akan ada konsekuensinya. Tergantung bagaimana kita bisa mengemas diri kita menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung Mimin di channel Box Cerita Malam dan di channel Box Review Film. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.